Oke, mat pagi teman-teman. Hari ini aku mau lanjutin ngebacain buku Not Leave Behind. 135 hari terakhir bersama Elena, gadis cilik penderita kanker otak. Kita sampai pada hari yang ke-156. Oh ya, apa kabar kalian hari ini? Hari ini tanggal 26 ya, 26 pagi, sekitar jam 9.46 kalau di sini. Hari ini cerah, agak mendung sedikit kayak gitu, sedikit lembab, mungkin hujan sore nanti. Oke, kita mulai aja. Hari yang ke-156, 4 Mei. Begitu banyak orang yang menghabiskan seluruh hidupnya memusatkan perhatiannya pada masalah yang sebenarnya tidak terlalu penting. Aku hanya berharap kami masih melakukan kesalahan yang sama. Hari ini aku sangat bersyukur pada Tuhan karena sesuatu yang sangat sederhana, sebuah ungkapan terima kasih. Hari ini adalah hari yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekolah Elena. Perjalanan ke kebun binatang. Pada awal minggu ini, aku cerewet saat membicarakan acara itu dengan Ellen. Apa? Cantik kan? Cantik. Seperti anu. Tak ulang. Pada awal minggu ini, aku cerewet saat membicarakan acara itu dengan Elena karena khawatir kami tidak bisa kembali ke Cincinnati tepat pada waktunya. Pagi ini kami berpakaian dengan waktu yang dihitung dan bahkan Elena menghabiskan semua sarapannya dengan sangat cepat, yaitu kurang dari 1 jam. Kami mengemasi tas-tas kami dan keluar dari pintu. Namun Elena menghentikanku, lalu dengan cepat memberi tanda yang belum pernah kulihat. Ia sangat ingin mengucapkan kata-kata itu. Tetapi setelah 4 jam tidur tadi malam, otakku masih belum dapat mengerti apa yang sedang ia ingin katakan padaku. Akhirnya ia menunjuk pada secari kertas dan menuliskan. Apa? Cari apa? Di mana ya aku taruh kemarin? Itu di sini nih. Mau apa ya? Maaf, ini agak serak-serak. Akhirnya ia menunjuk pada secari kertas dan menuliskannya. I would to so miss snack. I would to so miss snack. Maksudnya I would to show my snack. Aku ingin memperlihatkan ularku. Untuk menjelaskan itu pada para orang tua yang tidak ahli dalam fonetik taman kanak-kanak, aku akan jelaskan. Ia tidak memintaku untuk membeli makanan kecil Cina, tetapi ia ingin membawa ular isi kapuk barunya untuk diperlihatkan kepada teman-temannya. Ketika kami berada di rumah sakit dan segera setelah kami meninggalkan ruang pulih, Elena mengingatkan kami akan tradisinya mengunjungi toko kado, atau menurut ejaannya gift shop, sebagai hadiah karena telah melewatkan 1 hari di rumah sakit. Kali ini Elena memilih ular yang dapat dibengkokkan. Aku tidak tahu mengapa, tetapi gadis kecil itu mengenakan pakaian merah jambu yang cantik itu berbinar-binar ketika keluar dari rumah sakit dengan seekor ular coklat menggelayut pada sandaran tangan kursi rodanya. Kami menjaga senyumannya dengan membengkokkan ular itu dengan posisi lucu sepanjang hari, termasuk ke sekeliling pergelangan kakinya dan mengarahkan kepalanya langsung ke arahnya, hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya. Dengan 9 mg steroid masuk ke venanya, hal seperti ini biasanya membuatnya marah, tetapi kali ini ia hanya tersenyum dan membiarkannya begitu.
Hari ini ia berkeras membawanya ke sekolah. Kupikir ia sedang berharap anak-anak akan lebih memusatkan perhatian pada ularnya, bukan pada kursi rodanya yang dililit ular itu. Walau ia berhasil menarik perhatian teman-temannya, namun kupikir anak-anak itu sudah terlalu gembira dengan perjalanan ke kebun binatang mereka. Kursi roda barunya rendah. Emosinya meningkat tinggi, bahkan ia mengajukan diri untuk mengucapkan Pledge of Allegiance, janji kesetiaan, melalui intercom pagi ini di sekolah. Maaf ya bahasa Inggrisnya. Karena tidak selalu mampu membuka mulutnya, namun tersenyum lebar sekali ketika kedua temannya mengisi kekosongan saat ia terdiam, tidak dapat melanjutkan kalimat. Sisa hari itu tidak terlalu kuingat. Kami mengikuti teman-teman sekelasnya melalui beruang dan kerak-kerak. Elena minta kami mengunjungi rumah reptil dan ia tersenyum pada ironi itu ketika ia memperlihatkan ularnya pada ular-ular yang lain. Tetapi aku berharap ia bisa berbicara dan menceritakan padaku kelakar apa yang sebenarnya tercipta di dalam kepalanya. Kami berkumpul dengan 4 orang gadis teman sekelasnya. Seperti biasa, mereka memegangi pintu dan berjalan sambil memegangi sandaran tangan kursinya. Anak-anak secara mengagumkan sangat cepat menerima keadaan Elena, sehingga teman-teman sekolahnya telah membuat Elena merasa lebih normal daripada yang dapat kami usahakan. Setelah makan siang, kami mentraktir teman-teman Elena naik komedi putar, dan setelah berfoto, kami pulang agak lebih cepat. Ketika aku mengemudi pulang dari kebun binatang, Elena berusaha berbicara denganku. Biasanya aku dapat mengerti apa yang dikatakannya padaku jika aku mendengarkannya dan melihat bibirnya. Anggap saja ini sebagai kekhawatiran kelengahan dikala mengemudi mobil. Jadi ketika lampu merah, aku menurunkan kaca spion dan memintanya mengulangi apa yang tadi dikatakannya. Ia menatapku melalui cermin itu, tersenyum dan memberi tanda terima kasih. Hatiku meleleh setelah melalui segala kemurungan yang disebabkan oleh steroid. Ia benar-benar bahagia dan aku begitu bersyukur aku dapat membuatnya bahagia. Hari yang ke-157, 5 Mei. Rasa percaya diri Elena semakin berkurang. Setiap pagi ia menyikat giginya, ia menatap ke lantai. Ia menyembunyikan wajahnya di sudut kursi rodanya ketika kami berusaha mengambil fotonya. Ia menangis ketika kami memotong rambutnya. Pipinya itulah masalahnya dan ia menjadi semakin mengkhawatirkan bengkaknya yang terjadi karena dosis steroid. Dengan 4 mg per hari, bengkak itu dapat diatasi. Walau Elena tidak pernah menyukai penampilannya, kami masih dapat menariknya keluar dari cangkangnya, cukup untuk mendapatkan senyumannya. Tetapi sekarang dengan dosis dilipat gandakan, kebengkakan itu pun juga mengganda. Dan Elena membenci penampilannya, cermin dan kamera adalah musuhnya. Hari ini museum seni tidak ada bedanya. Walau Elena adalah gadis yang pendiam, ia tidak pernah mendapatkan kesulitan menghadapi kerumunan. Tetapi dengan pemberian dosis steroid yang berturut-turut, hal itu menjadi pengalaman yang berbeda. Ia menghindari keluarga, teman-teman, dan orang asing yang memilih mengerut di dalam cangkangnya. Dan di ruangan yang sama yang 2 hari yang lalu ia masih tertawa cekikikan dengan girangnya, sekarang ia menangis. Bukan karena ia tidak mau berada di sana, tetapi karena ia tidak suka dengan penampilannya. Hanya dengan kelakar tok-tok siapa itu dari Grandpa dan sebuah janji mengunjungi Sally, anjing kesayangannya, cukup menenangkan kecemasannya walau hanya semenit. Akhirnya kami menyerah dan meninggalkan museum itu lebih awal. Sebagai orang tua, kami kecewa melihat ia hanya berkonsentrasi pada pipinya yang telah membuatnya merasa sedih. Padahal ia telah membuat begitu banyak hal hebat akhir-akhir ini. Hari ini berjalan 10 langkah pertamanya setelah 1 minggu berlatih. Ia makan sendiri dan ia mulai dapat mengendalikan tangan kirinya lagi. Namun yang dilihatnya hanyalah pipinya. Sayang sekali pikirannya yang terpusat pada pipinya itulah yang membuatnya melukis gambar I love you, namun dorongan
Inilah juga yang membuatnya merasa takut akan perhatian orang yang akan berpusat padanya karena lukisan itu. Bagi Brooke dan aku, lukisan Elena mewakili lebih dari sekadar sepotong hati, namun juga kemampuannya untuk menerangi penyakit yang telah membunuh banyak kehidupan muda. Lukisan itu mewakili getaran warna dan perasaan putri kami. Lukisan itu mewakili pandangan usia mudanya tentang dunia. Ada air mata atau tidak, kami tahu bahwa ia menghargai dukungan itu dan satu kesempatan untuk melihat lukisannya terpasang di museum seni di samping Pablo-nya. Hal itu diakuinya ketika kami masuk ke lift untuk kembali ke mobil kami. Pada akhirnya lukisan itu indah, bukan karena lukisan itu adalah yang terbaik di kelasnya, karena aku meragukan hal itu, dan bukan karena lukisan itu tergantung di museum seni. Lukisan itu indah karena menyimbolkan segala yang kami cintai dan putri kami, yakni kekuatan untuk menyinari dan kemampuannya untuk berbagi, walau ukurannya lebih kecil dan tidak seindah lukisan-lukisan yang lain di sekitarnya. Aku mencintaimu, Elena. Hari yang ke-158, 6 Mei. Aku dikenal sebagai ayah Elena hari itu. Tidak ada yang penting lagi setelah hari itu, dan aku pun tidak keberatan dengan jabatanku itu. Setelah karya seninya dipamerkan di Museum Seni dan kisahnya terpampang di halaman depan koran, Elena menjadi agak pahlawan. Aku sangat bahagia menjadi ayah Elena dan Gracie. Kesembuhan Elena berlanjut hingga hari ini. Tungkainya masih lemah dan tangan kanannya masih menggantung lumpuh di sisinya. Tetapi selera makannya sudah kembali dan suaranya membaik. Tetapi ia tidak mau berhenti menggunakan bahasa isyarat. Ia masih mengajari kami 2 atau 3 isyarat setiap hari. Dari mana ia belajar bahasa isyarat itu kami tidak tahu. Tetapi kami mencarinya dengan cepat di internet dan memastikan kebingungan kami. Ternyata ia adalah penggila berat bahasa isyarat. Tampaknya ini adalah suara barunya dan kadang-kadang aku bertanya-tanya apakah ia akan menyerah. Ketika aku menciumnya malam itu, aku mencoba mengingat bunyi suaranya. Ini adalah momen yang tak mungkin ditangkap kamera. Ada senyuman, wajah dan kenangan, tapi suara terlupakan. Lucu juga betapa kau bisa melupakan sesuatu yang penting dengan begitu cepat. Selama 6 tahun bunyi suaranya itulah yang menyambutku ketika pulang bekerja. Bunyi suaranya yang memohon untuk diayun lebih tinggi pada ayunan di halaman belakang rumah. Dan suara yang mengucapkan selamat malam padaku. Sekarang bunyi itu tidak dapat kuingat lagi. Tetapi malam ini ketika aku melihat Elena melangkah untuk pertama kalinya dan makan makanan yang sebenarnya untuk pertama kalinya setelah 2 minggu, aku sangat mendambakan mendengar suaranya lagi. Terapi kemo yang baru tampak berhasil, walau hal itu hanya dapat dipastikan oleh MRI 20 hari yang lalu. Walau kesempatannya untuk sembuh total masih jauh, kami akan mengambil kesempatan berusaha setiap hari selangkah demi selangkah dan berharap akan ada perbaikan sekecil apapun. Lalu mungkin suatu hari kelak aku akan mendapatkan kedua harapanku, yakni mendengar suaranya lagi dan selalu dikenal sebagai Dad dari Elena. Kali ini aku tidak akan lupa. Hari yang ke-159, 7 Mei. Kemungkinan sembuh Elena disebut grim atau muram. Perkiraan baginya disebut dismal atau sedih. Walau kata-kata itu terdengar kasar, namun dapat mengingatkan kami akan pertempuran yang dihadapinya dalam menentang rintangan-rintangan yang luar biasa. Itulah kami menemukan pelipur lara dalam kemajuan-kemajuan Elena. Ini bukan pertempuran istilah, namun pertempuran melawan penyakit mengerikan yang kami kenal sebagai diffuse intrinsic pontine-glioma. Istilah yang sering digunakan di seluruh dunia adalah cancer glioma batang otak.
Eh, DIPG adalah penyakit yang menyerang inti masa kanak-kanak dan penyakit yang benar-benar harus disembuhkan. Dalam benakku, aku tidak dapat melihat kapan waktu yang lebih baik untuk menyembuhkan kanker. Kanker paru-paru memiliki jumlah pasien selamat kira-kira 80% jika penyakit itu diketahui sejak awal dan kurang dari 5% jika diketahui setelah stadium 5. Rata-rata keselamatan pasien kanker payudara adalah 80%. Pada kanker darah ada 48%. Pasien diperkirakan selamat. Namun pada DIPG, kurang dari 10% anak masih akan dapat hidup selama 18 bulan saja setelah diagnosis. Sementara itu, statistik selamat tidak dibatasi untuk DIPG. Karena sebenarnya tidak ada seorang anak pun yang selamat dalam waktu 5 tahun. Jikapun ada, biasanya dimengerti sebagai remisi saja atau berkurang sakitnya. Kami sering menganggap usaha kami untuk penyembuhan hanyalah sebagai urusan langka. Lagi pula, cara apa yang terbaik untuk mengatasi masalah adalah memusatkan perhatian pada kanker yang merundung kebanyakan orang. Walau ini tampaknya merupakan gagasan baik, masalahnya adalah kanker yang banyak diidap orang, yakni pada umumnya kanker paru-paru sering memiliki 80% hingga 5% pasien yang selamat. Walau pada umumnya penderita kanker paru-paru boleh memilih pengobatan agresif, sedikit dari mereka yang selamat mungkin mempertimbangkan juga kualitas hidup mereka. Lagi pula, jika perkiraan selamat adalah 80%, apakah masuk akal untuk memilih protokol terapi yang berisiko dampak sampingan seperti stroke atau koma? Mungkin tidak. Sekarang pertimbangkan dampak usia. Anak-anak mungkin bereaksi lebih positif terhadap terapi obat agresif dibandingkan dengan orang dewasa. Walau mereka mungkin tidak diberi dosis yang sama berdasarkan berat tubuh mereka, kenyataan bahwa anak-anak bertumbuh dan sel-sel mereka masih terus berkembang terus membantu mengatasi dampak sampingan obat. Jadi, apakah anak-anak adalah tempat terbaik untuk menyimpan sumber-sumber dan usaha kami dalam penyembuhan itu? Tentu tidak seorang pun mendukung penggunaan anak-anak sebagai objek percobaan kami untuk penyembuhan kanker. Penyembuhan kanker baru, tetapi DIPG mewakili sebuah kesempatan untuk mengalahkan kanker dengan cara yang mungkin berbeda dan penyakit-penyakit lainnya. Dengan sebuah perkiraan yang menyedihkan dan kemungkinan yang pasien selamat tidak dikenal, maka tampaknya sekarang inilah waktunya untuk membangun sebuah penyembuhan. Lagi pula, orang tua mana yang tidak menginginkan kesembuhan apapun untuk melihat anak mereka mengalahkan kanker dan benar-benar selamat, sementara yang lainnya tidak? Walau pilihan kualitas hidup masih akan sangat mempengaruhi keputusan orang tua, kupikir kau akan berpendapat bahwa jarangnya pasien selamat akan bergema dalam segala tindakan yang berkenan dengan protokol. Ketika membicarakan penyembuhan, kata sedih harus mewakili kesempatan. Kalau dalam benakku dan orang tua penyandang di IPG, kata itu masih akan menekankan kengerian penyakit itu. Pada akhirnya, angka-angka itu tidak penting. Seluruh jumlah diagnosis tahunan membantu kami untuk mengutamakan, tetapi angka-angka itu tidak membantu penyembuhan. Penyembuhan akan mulai dengan bentuk kanker yang paling berbahaya karena membunuh paling banyak. 5 bulan yang lalu, kanker adalah musuh tak terlihat dan DIPG adalah penyakit yang aneh. Hari ini aku melihatnya sebagai kunci ke penyembuhan kanker dan kunci mendapatkan kembali putriku. Akhirnya dengan sedih aku menyadari bahwa mungkin ini terlambat bagi Elena, tetapi sudut pandangku tetap tidak berubah. DIPG atau kanker batang otak adalah tempat kami akan menemukan penyembuhan yang kekal dan kami akan mengembangkan obat. Aku bukan dokter, tetapi menurutku ini belum dipikirkan. DIPG adalah sebuah jendela kesempatan yang tidak boleh kita abaikan. Penyembuhan harus dimulai sekarang.
Oke, hari yang ke-160 di video selanjutnya. God bless you.